Alhamdulillah kita bisa bersama kembali begini di kelas strategi 24 kajian ilmu Nahwu Tatbiki. Kita sudah sampai Waumariyah. Ini sababiyah, kemudian ya ini sababiyah ya, kita masih sababiyah. Sekarang wawu ma'iyah ya Pak ya. Ya, Ustaz. Nomor 4 ya, wawu ma'iyah. Ya, ini wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu menyimpan an ya. Setelah wawu itu pasti ada an, tapi mutmar. Wawu yang maknanya ma'iyah, bersamaan itu juga artinya gitu ya. Wawu itu nanti bersamaan itu juga. Jadi wawu artinya kan dan. Wawu ada juga yang artinya atau. Wawu ada artinya ma'iyah, artinya bersama itu juga. Nah, kalau wawu yang dia punya makna ma'iyah itu menyimpan an. Menjimat. Tidak ditulis annya mutmar. An huruf nasab itu mutmar dia. Ya, baik. Wawu al-ma'iyatu hiya harfu atfin makna ma'a. Dia adalah huruf atop, sama posisinya dia. Huruf atop, tapi dia punya faidah musahabah. Sahabat itu apa? Ya bersamaan. Sahabat itu kan orang yang senantiasa bersama. Nah ya, sahabat itu yang senantiasa bersama. Bersama. Suka atau duka itu musahabah itu maksudnya seperti itu, senantiasa bersama. Ma'a tafitu fatafitu musahabata, dia memiliki faedah, punya makna kebersamaan, bersama. Nama disebut wawu al-ma'iyah, ma'iyah. Anfusul yaitu hasilnya apa sebelumnya, wa ma ba'da bi waqti wahidin. Jadi menunjukkan hasil apa yang sebelumnya dan sudahnya, karena bersamaan. Nanti ada dua amal sebelum dan sesudah, dan itu dilakukan secara bersamaan. Contoh ini, ya contohnya sini aja, bawahnya nggak usah bikin sendiri. Akala yakulu, la akulu wa atakallamu. Takallama ya takallamu. Takallamu ini berarti ya, karena motorik. La akulu wa atakallamu. Di sini takalamu. Tapi ingat, ini wawu ma'iyah. Kalau wawu ma'iyah berarti dia menyimpan an. Kalau menyimpan an, dia harus mansub. Maka jadi asalnya atakalamu, fi'il mudhari' marfu menjadi atakalama, menjadi mansub. Karena wawu ma'iyah itu menyimpan an. Annya mutmar, tidak ditulis. Nih. Jadi artinya bagaimana? Dalam waktu bersamaan aku tidak makan dan juga tidak berkata-kata. La akulu wa atakallama. Kalau ditulis lengkap, la akulu wa an atakallama. Begitu. Ada an setelah wawu ma'iyah. Annya mutmar. Dia
dia hanya menasobkan, setelah menasobkan dia pergi. Dari atakalamu menjadi atakalama. Ini nasobnya dengan fathah. Nah, itulah wawu ma'iyah. Dia amal sebelum wawu itu dan setelah wawunya itu terjadi secara bersamaan. Secara bersama-sama. Dalam waktu yang bersama, aku tidak makan dan juga tidak berkata-kata. Kenapa? Lagi ngambek sama istri ini. Ngambek sama istri. Bukannya kebalik, yang sering ngambek istri. Ya bisa dibalik tuh, istri lagi ngambek nih. Lagi ngambek sama suami. Jadi suaminya juga nggak makan, juga nggak berkata. Ya, ada keajaiban dunia itu ya. Walaupun lapar, kalau ngambek itu kuat tuh laparnya, nggak makan. Keajaiban dunia itu. Kalau normalnya kalau nggak makan kan lapar. Tapi kalau pas ngambek itu kuat itu nggak makan, itu ngunci di kamar. Ngunci ya, kuat nggak makan, nggak ngomong. Itu Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itulah. Ngapain juga ya. Falqail maka falqailu. Qail itu orang yang berkata. Yanfiu. Dia menegasikan. Yanfiu boleh yanfi. Cuman di muqaddarahkan ya. Yanfi istima'u aklihi wa kalamihi ma'an. Dia menegasikan atau tidak melakukan secara bersamaan, yaitu makan dan bercakap wa kalam. Jadi makan dan berkata, bercakap tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan. La akulu wa atakallama. Kalau ditulis lengkap, la akulu wa an atakallama. Ada an yang disembunyikan setelah wawu ma'iyah. Wawu yang menunjukkan dua aktivitas dikerjakan dalam waktu yang bersamaan. Baik, sampai sini bisa dipahami, Pak? Bisa, Ustaz. Bisa, Ustaz. Ya, baik. Syurutuha, syaratnya. Syurutuha, yustaratu fiha, disyaratkan, yustaratu, fi'il majhul, disyaratkan, fiha, padanya, pada kalimat itu. Antus bako, didahului, hendaklah didahului. Binafyin mahdin. Binafyin mahdin itu, nafyin itu negasi, ini la-nya itu. La, binafyin dengan negasi itu tidak itu adalah di depannya. Sudah ada syarat wawu ma'iyah itu. Yustaratu fiha, disyaratkan pada kalimat wawu ma'iyah itu, yang ada wawu ma'iyah itu, tusbako didahuluki binafyin mahdin. Nafyin itu negasi atau tidak, kalimat negatif. Mahdin itu penegasan ya, penegasan. Nafyin itu penegasan, mahdin penegasan. Maksudnya benar-benar tidak gitu. Benar-benar tidak. La'akulu wa takalamu. Binafyin mahdin. Nafi yang rada tegas itu atau tolabin. Nafi yang bermakna tolab, permintaan. Aku nggak makan juga nggak ngomong. Lah barusan ngomong. La'akalu wa atakalamu. Aku nggak makan juga nggak ngomong. Barusan ngomong nggak makan nggak berkata. Ya baik. Syaratnya itu ya Pak. Jadi adalah di sini ini menjadi syarat. Wawu ma'iyah itu dipersyaratkan didahului oleh
tusbaqa binafyin dengan huruf nafi, dia nafinya bermakna untuk penegasan, tidak melakukan sesuatu. Au tolabin atau permintaan. Apa? Karena dia ditawari makan, itu tolabnya adalah jangan nawarin saya makan. Ya, dalam makna la akulu wa takalamu itu dia minta jangan nawarin saya makan, jangan ngajak saya ngomong. Nah, itu tolabin. Ya, baik. Kemudian awalan absin. Ali Imran ayat 142. Walama ya'lamillahu ladzi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ya, boleh silakan dibuka surat Ali Imran ayat 142. Nggak sesuai itu Ustaz. Nggak sesuai. Apanya Pak yang tidak sesuai? Oh, ada depannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladzi najahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, artinya Pak baca Pak. Nah, artinya Pak, tadi gimana artinya? Sebentar Ustaz. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar? Iya, baik. Jadi tadi kan diawali nafi. Nah, ini nafinya lama ya. Lama artinya tidak di sini. Jadi Allah belum mengetahui di antara kamu yang berjihad dan Allah belum mengetahui di antara kamu yang sabar gitu ya, lama di sini artinya. Ini nafinya di lama. Kalau ada nafi ya karena itu mempersyaratkan wau ma'iyah didahului oleh huruf nafi di depan. Nafi. Allah belum mengetahui di antara kamu siapa yang berjihad dan belum mengetahui siapa di antara kamu orang-orang yang sabar. Nah, kalau ini ada nafi, berarti wawunya ini jadi syarat, ya jadi wawu ma'iyah. Ada nafinya. Seperti di atas tadi, Pak. Ini menjadi syarat jadinya atau adanya wawu ma'iyah. Ini dipersyaratkan adalah negasi ini. Yustarot fiha tusbaqa binafyin. Syaratkan wawu ma'iyah itu ada huruf nafi, huruf negasi, huruf yang menegaskan kalimat. Ini juga begitu. Lama ini nafinya di sini. Maka wa ini di sini, wa ini dia menyimpan an. Maka dia menjadi mansub ya lama. Ya lama. Jadi Allah belum mengetahui siapa di antara kamu yang berjihad
dan Allah belum mengetahui siapa di antara kamu yang bersabar. Maksudnya belum itu, kamu itu belum jihad, kamu belum sabar gitu ya. Kalau Allah kan maha tahu. Tapi di sini maknanya kamu itu belum sabar, belum masuk kriteria sabar. Kamu belum masuk kriteria sebagai orang yang berjihad. Baik, baca bawahnya Pak. Wa ya'lama. Wa ya'lama al-wawu wawul ma'iyah harfu atfin mabni alal fathi. Ya'lama fi'lun mudhari'un mansubun bi'an mudmarah wujuban wa alamatu nasbihi al-fathah wal fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Qauluhu qauluka la amuruka bil ma'rufi wa uridu anhu. Iya, baik. Jadi setelah wawu ini ada an, mansubun mutmarot, an mutmarotan wujuban. Dia wajib. Setelah wawu maknya itu annya wajib disembunyikan, tidak boleh ditulis. Jadi mutmarotan wujuban. Dia wajib disembunyikan. Jadi kalau ditulis lengkap kan walama ya'lamillahu ladin najahadu minkum wa an ya'lama. Wa an ya'lama sobirin. Tapi annya kan wajib disembunyikan. Setelah wawu maknya an tidak boleh ditulis. Maka dia hanya punya beramal aja yang nampak. Ya'lamu menjadi ya'lama karena ada an yang mutmar tadi, yang sembunyi tadi. Dia beramal tapi cara sembunyi-sembunyi. Kemudian qauluka juga seperti kamu bisa katakan amuruka bil ma'rufi wa uridu anhu. Ini ada negasi. Negasi dipersyaratkan ada wawu ma'iyah. Wawu ma'iyah itu dipersyaratkan ada nafin, huruf nafi. Dan negasi. Tidaklah aku menyuruhmu bil ma'ruf dan kemudian aku berpaling dari kebaikan itu. Maksudnya begitu. Jadi la amuruka bil ma'rufi wa adaan di sini wa an urido. Karena harusnya kalau ini bil mudhari' uridu aku berpaling. Tapi kok menjadi fathah karena adaan yang mutmar setelah wawu ma'iyah. La amru la ama amaro ya amuru la amuruka. Amuruka disederhanakan jadi panjang la amuruka. Terusnya amuruka itu mudhari'. Amaro ya amuru kan jadi amuru. Amuru gitu ya. Amuru. Amaro ya amuru amuru kemudian dijadikan fathah panjang ini. Ini menunjukkan ada hamzah mati ya. Amaro ya'muru a'muruka. Asri fi'il mudhari' yang ke-13. A'muru na'muru. La amuruka atau la a'muruka bil ma'rufi wa urido bi ya ba'wiradanu. Tidaklah aku menyuruhmu untuk melakukan kebaikan. Kemudian dalam waktu bersamaan aku berpaling dari kebaikan itu. Tidak mungkin lah. Tidak mungkin. Aku menyuruh kamu puasa, aku sendiri nggak berpuasa, tidak mungkin itu. Maksudnya begitu. La amuruka bil ma'ruf wa uridu bin. Tidak mungkin lah. Aku menyuruh kamu kebaikan dan kemudian aku kok malah berpaling dari kebaikan yang aku suruh itu. Tidak mungkin. Begitu maksudnya. Baik, bisa diikuti atau ada yang aneh? Bisa Ustaz. Baik. Ini wawu ma'iyah mempersyaratkan ada nafi, huruf nafi di depan ada kalimat atau kata yang menegasi la-nya ini. Persyaratkan la adalah ya. Wawu ma'iyah mempersyaratkan huruf nafi. Jadi kalimatnya negatif.
Sanian yang kedua, tolabu. Wayasmilu mengandung. Tolab itu permintaan itu mengandung isi tamaniyah 8 anwa'in macam. Mengandung 8 macam. Anwa'in sama niataan wa'in 8 macam. Apa saja? Yang pertama al-amru. Permintaan itu mengandung perintah. Yang kedua at-tolab. Tolab itu mengandung an-nahyi. Nahyi itu larangan. Kemudian yang ketiga tolab. Permintaan tolab itu mengandung tamani. Tamani itu harapan. Harapan. Nahyi larangan. Amru perintah. Kemudian yang keempat, tolab itu mengandung al-istifham. Istifham itu pertanyaan. Yang kelima, tolab itu mengandung ad-du'a'u. Doa itu harapan, seruan. Doa juga bisa makna permintaan juga. Panggilan. Permintaan. Banyak artinya ini doa. Tapi arti sesungguhnya doa kan menyeru ya. Menyeru memanggil. Kemudian tolab itu mengandung al-ardu. Al-ardu itu minta dengan rifkin. Rifkin itu lembut. Permintaan tapi maknanya lembut gitu ya. Sindiran aja. Sindiran tuh mintanya nggak kerasa. Aduh Bu Tia ini lemarinya baju semua bagus-bagus. Lemari sepatunya juga banyak sekali. Sampai seberapa ini? Oh, sampai 100 pasang. Saya sedikit pun tidak punya di rumah. Itu maksudnya minta satu aja bos, lemari banyak-banyak ini mau diapain sih? Berikan saya satu aja, maksudnya gitu. Permintaan lembut kan begitu, nggak kerasa. Minta lembut, permintaan dengan lembut. Sindiran. Nanya sindiran karena saking lembutnya. Bututi, ini burungnya banyak amat. Ini Bututi ngelihara burung dari kapan kok bisa berbang biak banyak banget. Saya satu pun tidak punya. Maksudnya minta itu. Minta satu aja sih Bu, kasih. Kemudian yang ke-8, at-takdid. Takdid itu minta dengan penegasan atau penekanan. At-takdid itu minta dengan penegasan. Penegasan itu kalau kasarnya adalah ancaman gitu ya. Tapi kan kalau minta nggak ngancam, kecuali rampok. Dengan penegasan. Takdid itu maknanya ardu. Ardu itu minta dengan lembut, dengan sindiran. Lembut. Kalau takdid mintanya dengan penegasan. Mintanya keras. Kemudian tolab itu bermakna taroji. Taroji. Yang ke-8 taroji. Taroji itu harapan, sama ini dengan nomor 3. Harapan. Taroji itu harapan yang realistis. Realistis. Kalau tamani itu harapan yang susah terkabulnya. Bahkan mustahil. Kalaupun bisa itu melalui proses yang berliku-liku, berbelit, berumit gitu, tamani itu. Kan di surat An-Naba, ya laitani kuntu turoba. Nanti alat dari taman itu kan laita. Sarananya itu laita. Yang biasa dipakai laita. Ya laitani kuntu turoba. Laita, ya ilatani andai saja aku. Itu harapan tuh tamani di situ.
dulu debu, nggak harus dihisap seperti ini, nggak menghadapi hisap seperti ini. Yaitu tamani. Ya laitani kuntu turaba. Andai saja saya debu. Nggak susah begini. Harus hisap, harus apa-apa ini. Aduh, sedih. Tapi mustahil, udah diciptakan jadi manusia kok berangan-angan diciptakan jadi debu, mustahil itu tamani. Kalau taroji itu Rabbana atina bidunya hasanah. Itu masuk taroji. Berharap dan harapannya realistis karena Allah itu maha murah. Allah itu maha mengampuni. Allah itu maha menolong. Wakina azabana, jaga kami dari neraka. Itu realistis. Karena perbuatannya juga mendukung dia tidak mau melakukan perbuatan ahli neraka. Maka doanya itu realistis, taroji itu. Taroji. Doanya masuk dalam kelompok taroji. Harapan yang realistis. Tapi beda juga, ya Allah. Sembuhkan paru-paru saya, ya Allah. Lab terakhir itu tinggal 5% paru-paru saya ini. Sembuhkan, ya Allah, kuatkan. Nangis dia, Bu, Pak. Nangis dia. Sajadahnya basah, itu banjir air mata. Karena hasil labnya 5% kan sudah mendekati ground itu ya. Mendekati grounding. Ground. Nangis tuh, doanya emang sungguh-sungguh itu. Setelah selesai sholat duhanya, nangis-nangis itu, dia ke ruang tamu, ke ruang keluarga, nonton TV. Di depannya ada asbak. Nanya, ayah kemana ngerokok lagi? Doanya nangis-nangis, tapi ngerokoknya kenceng. Itu doanya itu dimentahkan oleh sikap perbuatan dia. Nah, itu tamani itu, tamani. Harapan yang rumit untuk bisa dikabulkan. Dia dokternya udah ngelarang rokok, dia doanya minta disembuhkan, doanya nangis-nangis, tapi dia ngerokoknya nggak henti-henti. Ya makin serius itu paru-parunya. Baik, begitu. Kita lanjut ya Pak. Bismillah. Yang pertama, yang mengandung amru. Sa'idni. Ini wawunya ini mengandung apa? Mengandung perintah berarti. Oh iya, kalimatnya mengandung perintah. Sa'idni, tolonglah aku. Sa'id. Sa'ada yusaidu sa'id, tolonglah nih aku. Wa usaidaka linatau fawwako. Linatawako itu untuk kebersamaan ya, untuk kebersamaan, kesepakatan, kebersamaan. Tolonglah aku, bantulah aku. Wa usaidaka, dan aku juga nanti akan membantumu linatafawaka, untuk saling apa itu? Agar kami saling bersama, saling bersepakat. Setelah wawu ini ada annya mutmar, maka usaida ini danya ini dimansubkan oleh an yang mutmar. Jadi wawu di sini wawu apa ini? Wawu ma'iyah ya. Ini masih wawu ma'iyah kan? Betul ya Pak? Bentar. Masih tadi. Masih ya. Awalan nafsi ini sanian tolak. Oh iya, masih wawu ma'iyah ini. Kalau tolak enggak ada ini ya, enggak ada negasinya ya ini ya. Maknanya perintah. Jadi sa'idni, bantulah aku. Wa usaidaka, dan dalam waktu bersamaan aku juga akan bantumu. Berarti wawunya ini ya, wawu ma'iyah. Ada an yang
disembunyikan setelah wawu ini. Kemudian yang kedua, maknanya adalah nahyi larangan. Kalau kalimat syair ini rada susah. Rada susah ini. Qaulu syair, berkata seorang pujangga, la tanha, janganlah kamu melarang, an khuluqin, dari suatu sikap atau amal, wa ta'tiya mislahu, sedangkan kamu beramal dengan sesuatu yang kamu larang itu. Kamu melarang kok malah kamu lakukan. Jangan berjudi online, kok malah melakukan. Ini kasihan ini. Rakyat kecil ini banyak yang bunuh diri karena terjerat utang judi online. Di mana-mana kabarnya memprihatinkan. Kalau ekonomi susah kan memang marak itu. Orang akhirnya larinya ke judi. Bertaruhkan nasibnya dengan judi. Jual motor untuk judi. Jual kulkasnya untuk judi. Itu judi online. Ini na'udzubillah ini. Masya Allah. Ini. Padahal kalau pemerintah serius, tutup aja itu situs-situsnya itu serius. Itu kalau serius selesai itu. Situs-situs judi tutup saja. Tapi kan justru ada yang dipiara itu. Situs-situsnya ada yang dipiara, dirawat. Dan yang merawat ya orang-orang yang bagian mestinya yang nutup. Yang punya kewenangan untuk menutup itu. Ya repot ini. Kan bandarnya juga sudah ketahuan orangnya. Kok nggak ditangkap? Ya karena itu. Ya begitulah. Na'udzubillah. Ayat yang jadi korban lagi. La tanha, janganlah kamu melarang melakukan dari suatu wa ta'tiya mislahu, sedangkan kamu melakukannya. Melakukan kamu sendiri melakukannya. Arun alaika idza ta'atim. Nah, ini nggak usah diartikan ya Pak, artinya repot. Yang pertama aja karena wau ma'iyahnya ada di kalimat yang pertama ini. La tanda, kalau ini ada negasinya nih, la tanda. Larangan, tapi bukan negasi. La tanda ini kan bukan nafi ya, tapi nahyi. Dan la nafi tapi la nahyi. Wa ta'tiya, kamu melarang sesuatu yang dalam waktu bersamaan kamu mengerjakannya. Ini wau ma'iyah, ada an di sini. Ada an sehingga ta'tiya. Kalau enggak ada an kan ta'ti saja ya. Ianya itu domanya muqaddarah, ta'ti itu menjadi ta'ti dibacanya. Karena ada an jadi ta'tiya, fathahnya menjadi muncul. Kalau nggak ada an, dibacanya apa? Ta'tiyu, tapi domanya muqaddarah, dibacanya ta'ti, jadi matobi memanjang. Arun itu telanjang ya, arun. Telanjang itu maksudnya malu alaika atas kamu. Idza fa'alta, jika kamu melakukan seperti itu, fa'alta atim, sesuatu yang besar, fa'alta atim. Maksudnya malulah bila kamu melakukan seperti itu, melarang sesuatu, tapi malah mengerjakannya sendiri apa yang dilarang. Arun alaika idza fa'alta atim, malulah dengan yang pekerjaan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu tamani. Tamani itu harapan yang mustahil.
Qaulu ta'ala faqalu ya laitana, ya laitana, ya laita. Ya laitana, ya laitana. Ande duhe kami, ande duhe kami. Nurodu. Kami dikembalikan. Maksudnya kembalikan, bisa kembalikan ke dunia ya. Karena ini penyesalannya itu setelah keluar dari dunia itu. Mulai di alam kubur sampai alam barzah. Wala nukadziba bi ayati rabbina. Tentulah kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Ya laitana ande duhe ande nurodu kami dikembalikan. Kembalikan hidup lagi di dunia maksudnya. Wa an di sini ada an. Setelah wa umayyah itu ada an. Wa an la nukadziba bi ayatina. Nukatibu bu menjadi ba ada an. Ada dari amalan an yang mutmar. Apabila kami dikembalikan hidup ke dunia dalam waktu yang bersamaan, kami juga tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Nah, wau ma'iyah. Dikembalikan, dan dalam waktu yang bersamaan ketika dikembalikan itu, kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami. Tapi ini kan yailata, ini kan tamani. Tamani itu kan mustahil, harapan yang mustahil. Ini penyesalan ahli kubur, orang-orang yang di akhirat, mereka orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Menyesal. Kemudian berikutnya yang keempat, mengandung makna istibham. Istibham itu apa? Pertanyaan. Qaulu syair, alam aku jarokum wa yakunu baini wa bainakumul mawaddata wal ikhau. Baik, wau ma'iyahnya mana ini? Setelah wau ma'iyah ada an. Ayyakuna. Alam aku, tidaklah aku menjadi jaro tetangga. Tetangga ya jarokum tetanggamu. Alam aku ini hilang ini ya. Dari kana, yakunu, kalau tasrif yang domirnya anam jadi akunu ditambah lam jadi jajem, jadi lam akun jajem, nonnya mati. Jajem maka dihilangkan wawunya menjadi lam akun. Tapi di Quran kan beri contoh, nonnya pun ada yang dibuang untuk apa itu? Untuk menyederhanakan ya. Saya baca di kitab tafsir itu penghilangan non di akun jadi lam aku. Harusnya ada nun ini. Wawunya ini ada double sukun. Ini jadi ke sini. Jadi lam aku. Akunu setelah masuk lam jadi lam akun, jadi jajem, nonnya jadi sukun. Karena double sukun, wawunya huruf ilatnya dibuang menjadi lam akun. Lam akun pun ini nonnya di Quran, karena Al-Quran memberi contoh. Ini syair ini niru Quran ini, pujangganya itu. Nonnya juga coret nih, mestinya ada nonnya itu. Lam akun. Tapi nonnya dihapus juga. Lam
nakun, kalau di lam nakun lam naku minal musholin itu coba lihat tuh ada nonnya tidak di situ. Lam naku minal musholin. Kayaknya nggak ada nonnya ya. Tapi di Quran begitulah. Jadi yang kana yakunu ketika dijajemkan ada yang nonnya masih ada yang nonnya dibuang. Kalau di surat Al-Ikhlas walam yakun itu nonnya masih ada itu, nonnya masih ada. Nanti di surat lain karena kita sudah sering baca terus nanti kita ketemu yang nonnya juga dibuang. Jadi tinggal seperti tinaku atau aku. Aku. Nonnya hilang ini. Harusnya masih ada, tapi alasannya apa? Peringkasan, penyederhanaan. Alam aku jarakum, tidaklah aku menjadi tetanggamu. Wa yakuna baini wa bainakum, dan jadi antara aku dan kamu mawaddatah, cinta, waliko, dan persaudaraannya. Sehingga antara kita itu tumbuh rasa cinta dan persaudaraan. Di bertetangga, jarokum, menjadi tetangga kamu dalam waktu bersamaan, yakunu menjadi tumbuh cinta dan persaudaraan. Ini wawunya wau ma'iyah. Menjadi tetangga dan kemudian tumbuh cinta dan persaudaraan dalam waktu yang bersamaan itu. Setelah bertangga, dalam waktu yang bersamaan menjadi cinta dan bersaudara. Tapi kan ada juga yang modelnya bertetangga dulu, lama itu nggak tumbuh cinta saudara. Kenapa? Nggak gaul, nggak keluar rumah. Setelah keluar rumah baru tumbuh cinta dan persaudaraannya. Kalau ini begitu bertetangga langsung itu, karena wau ma'iyah itu kan pekerjaan yang bersamaan, dua-duanya itu bersamaan. Itu bertetangga dan kemudian tumbuh cinta, menjadikan tumbuh cinta dan persaudaraan. Yakunu menjadi an, yakuna. Ini amal dari an mutmar yang tidak ditulis setelah wau ma'iyah. Nah, gitu ya Pak ya. Bisa diikuti sampai sini? Bisa, Ustaz. Oh, ya. Baik, Pak Abu Yahya, tolong Pak, berikutnya ya Pak. Al-khamis ad-du'a'u nahu Allahumma firli wa tuwassi'a alayya fi rizqi. Ya, baik ya. Yang kelima mengandung doa. Doa itu apa? Permintaan. Doa. Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Dalam waktu yang bersamaan ketika engkau mengampuni itu, luaskan juga rezekiku, gitu ya. Ini wawu ma'iyah. Setelah wawu ma'iyah ada an. Annya tidak ditulis tapi dia beramal. Jadi tuwasi'u menjadi tuwasi'a. Ada an yang beramal di situ menjadikan nasab. Ya Allah ampunilah aku, dan juga gitu ya, luaskanlah rezekiku. Jadi turunnya ampunan, bersamaan turunan ampunan itu Allah meluaskan rezeki. Karena memang begitu. Allah kalau mengampuni pasti itu, jadi dalam waktu bersamaan juga diluaskan rezekinya, atau diturunkan rezeki, atau diturunkan rahmat. Karena apa? Karena ampunan itu sendiri sudah rezeki. Jadi pasti langsung bersamaan itu. Ampunan sendiri itu udah rezeki. Rahmat itu sudah rezeki. Tapi ini uang juga masih belum dapat Pak Ustadz. Tapi sudah dapat rezeki itu ampunan. Itu lebih gede nilainya daripada uang. Allahumma gfirli wa tuwasi'a alayya fi rizki. Baik, Pak Milas ada enggak ini? Pak Milas enggak ada ya? Tony ada Pak Tony? Ada Ustaz. Tony, iya Pak, ayat yang ke-6.
Al-ardu. Al-ardu nahwu ala tazuruna wa nukrimaka. Ya, ardu. Ardu itu permintaan lembut. Permintaan tapi lembut. Al-ardu itu permintaan tapi lembut gitu ya. Kan ada permintaan lembut, permintaan biasa, permintaan kasar, permintaan nodong, maksa, nodong. Ala tazuruna. Ala di sini karena lembut, hendaklah gitu ya. Hendaklah itu lebih lembut dibandinglah haruslah kamu. Ya kalau harus ada kasar, ada neken ya. Hendaklah tazuruna, engkau kunjungi kami. Wa nukrimaka, ini ma itu dinasabkan oleh an setelah wawu. Wa an nukrimaka, hendaklah kamu mengunjungi kami dalam waktu yang bersamaan, nanti kami akan memuliakan engkau. Jadi kunjungan dan memuliakan itu nanti akan terjadi bersamaan. Begitu mengunjungi langsung disambut itu dalam kunjungan itu. Kehadirannya langsung disambut dengan sambutan yang memuliakan. Kan ada yang menyambut tapi nyambutnya kurang memuliakan ya. Kenapa dicuekin gitu ya. Mangga silakan disambut. Habis itu nggak ditemui. Biarkan aja dari ruang tamu sendiri itu. Itu nggak memuliakan ya. Kalau memuliakan tamu disambut terus diajak bercengkrama, ngobrol terus keluarkan apa itu yang di dapur, di kulkas, keluarkan semua. Itu juga cara memuliakan yang lain. Kenapa? Karena tamunya dari jauh. Pasti lapar, pasti haus. Itu cara memuliakan. Tapi kalau cara menghinakan tamu kan tadi ya. Silakan masuk, tapi nggak ditemuin. Padahal tuan rumahnya juga sedang longgar, tapi nggak mau nemuin aja. Nah, itu nggak memuliakan. Kenapa? Karena dia memang udah begitu, Pak Ustadz. Setiap kesini aja pasti ngerepotin. Ngapa ngerepotinnya? Pinjam uang terus, dan yang dulu-dulu juga belum dibayar. Dia males nemuinnya. Oh, iya, begitu ya. Ya, baik ya. Jadi ada spesialis kalau berkunjung itu pinjam uang aja. Ada model begitu memang. Ya, hidup ini memang komplit. Karena agar menjadi cermin. Cermin gimana? Kalau kita nggak pernah berkunjung ke seseorang, ketika berkunjung jangan merepotkan. Nanti jadi orang seperti itu. Terkecuali kalau sering berkunjung. Ketika susah kita bantu dia. Ketika dalam suasana longgar nggak apa-apa juga ngunjungi, sekedar nanya kabar. Gimana anakmu? Oh, udah lulus kemarin, udah wisuda, sekarang di mana? Ya, alhamdulillah kemarin ada yang nawarin nyari itu coding, orang yang bisa coding. Ya, anakku kok kebetulan ini informatika. Aku suruh lamar, langsung keterima. Ini baru sebulan. Oh ya, alhamdulillah. Sekedar ngobrol-ngobrol aja, nggak ada yang penting. Tapi karena tadi untuk merawat persahabatan. Nah, sekali waktu kita butuh, datang lagi situ. Ini aku lagi ada perlu ini, ada uang nganggur nggak? Nah, jadi nggak malu ngomong begitu. Kenapa? Karena datangnya ke situ ya ketika dia susah ya kita datang bantu. Ketika nggak susah ada waktu kita juga berkunjung. Ketika kita susah menyampaikan kesusahan dia bisa bantu nggak? Itu biasa seperti itu. Nah, tapi kalau nggak pernah ngunjung, tiba-tiba nelpon atau ngunjung pinjam uang kan ada repot itu. Jadi ngunjungnya kalau hanya perlu saja, ini sahabat yang kurang bagus ini, kurang bagus. Nah, itu untuk bercermin. Di perilaku orang itu kan Allah tampakkan itu agar kita bisa evaluasi diri, bercermin begitu ya. Tampaknya itu nggak bagus seperti itu, maka harusnya saya juga nggak boleh seperti itu. Kan ada model-model ini, sekarang dia jadi anggota DPR, dia sudah jadi jenderal, teman-teman SMA itu, dia sudah jadi gubernur, datang padahal selama ini nggak pernah tanya, nggak pernah telepon, nggak pernah, tiba-tiba begitu jadi orang punya jabatan, orang kaya, kita datang ke situ minta proyek. Ini hina yang seperti ini, hina ini orang seperti ini.
Jadi datangnya itu ketika dia sudah berproses dan hasilnya ada itu prosesnya. Kemarin waktu sedang berproses susah, kamu kemana ada, nggak bantu sama sekali gitu ya kira-kira yang didatangi. Sekarang saya sudah ada hasil dari proses susah payahnya, kamu kok baru datang minta-minta proyek. Pasti nanti rada dicuekin karena kurang mulia ya kunjungan kedatangannya. Ya, baik. Ala tazuruna, adalah engkau mengunjungi kami wa nukrimaka, dan kami juga akan memuliakan engkau. Maksudnya waktunya bersamaan. Wawunya itu wawu ma'iyah di situ. Dalam waktu kunjungan itu kami memuliakan engkau. Kamu kunjung, kami memuliakan. Kamu mengunjungi kami memuliakan engkau. Kemudian nomor 7 Pak Zainuddin silakan. At-takhdhid halla adaita wajibaka wa yashkuruka abuka. Ya. Ala ini ndaklah juga ya. Adaita engkau lakukan, engkau tunaikan wajibaka kewajibanmu. Wa'an nih wawu ma'iyah. Wa'an tahdid itu penegasan ya, maknanya ada penegasan di sini. Wa yaskuruku menjadi ka karena adaan abuka. Hendaklah kamu kerjakan kewajibanmu dan bapakmu akan senang. Yaskuruka itu senang. Bapakmu akan yaskuruka, berarti nanti kalau kamu minta sesuatu akan dipenuhi. Jadi ada syarat bahwa bapaknya itu nanti ridho senang apabila kamu melaksanakan kewajiban kamu. Dia ada penekanan. Laksanakan dulu kewajibanmu, baru nanti bapak akan penuhi permintaan kamu. Begitu kira-kira wayaskuruka itu berterima kasih itu, kalau orang tua berterima kasih ke anaknya ya, dia minta laptop dikasih, minta motor dibelikan. Tapi syaratnya apa penegasannya? Hendaklah kamu tunaikan dulu kewajiban kamu. Wayaskuroka ini. Yaskuronya ya maaf ya, yang nasabnya rohnya itu. K-nya ini kan lemir salah ini. Yaskuru menjadi yaskuro. Yaskuroka abu. Bapak kamu ridho terhadap kamu. Berterima kasih itu ridho ya. Sampai sini dulu ya Pak ya. Mohon maaf ya, insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Nah, dikit-dikit, mohon maaf, memang mampunya sedikit-sedikit di sini. Kita tutup dan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Gimana Pak, kabar Pak Tony? Alhamdulillah. Maaf ini jarang masuk deh. Enggak apa-apa, baru ada ini ya. Gimana? Alhamdulillah, kalau Pak Tony perlu saya kirim ininya apa namanya ininya apa rekamannya. Banyak tuh rekamannya. Layarnya gede, HP-nya lemot tangan saya. Iya nih. Ya nggak apa-apa lah. Iya. Makasih Pak ya. Tapi nggak ada ini ya apa tuh? Ya kalau apa model kayak link itu ya, linknya nggak apa link untuk di ke YouTube-nya atau apa gitu ya, nggak ada ya. Saya kasih ini dimasukin ke YouTube Pak.
Oh gitu. Ya. Jadi apa di boleh lah. Ya nanti saya coba lihat. Ya. Oke. Saya pikir file yang ini kali itu kan nggak terlalu memberatkan gitu ya kalau gitu ya. Nanti ini aja, nanti Bapak lihat dari awal mungkin ya. Ya Pak ya. Ya. Makasih Pak Tony. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Jainuddin. Ya.